Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengar pembahasan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Medi Wibowo selaku CEO PT Bina Sarana Sukses. Beliau akan membahas materi tentang resilient in maintenance through best maintenance work class framework. Silakan. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Gimana pagi. kabar Pak Med? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Didi ya. Wah, luar biasa tadi kita Alhamdulillah dengarkan bisa dari Pak jumpa Wahono lagi ya. nih Pak Med. Ya, betul. Luar biasa. Oke. Pak Med, berbicara base maintenance world class nih. Aha. Ini ahlinya Pak, kan gitu. Waktu 20 menit. Ya. Silakan kepada Pak Medi. Oke, ya terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di hadapan rekan-rekan yang menurut saya sangat high kompetitif ya. High kompetitif, terus faster learning semua di sini, dan juga fully knowledge lah. Tadi saya dengar dari Pak Wahono, wah saya pikir Pak Wahono sudah mewakili semua tuh yang dimaksud dengan resilient ya. Jadi memang sangat bagus dan keren lah ya bagaimana Pak Wahono menyampaikan tentang resilient lah ya. Memang kita lihat di dunia yang highly kompetitif, apalagi di industri yang energi ya, mining gitu, seperti topik yang sudah dipilih. Ini topik yang menurut saya cukup berat, tapi luar biasa, pesertanya juga cukup banyak ya. Saya lihat di sini ada beberapa orang penting yang mungkin saya perlu sapa ya. Di antaranya nanti mungkin ada Pak Isa Rizky ya. Semangat pagi Pak Isa Rizky. Kemudian juga yang terhormat Pak Rohman selaku Ketua Direktur Pertabi. Kemudian juga Pak Tri selaku Wakil Direktur. Saya dilihat sini ada kolega saya nih, ada Pak Bambang Cahyono, guru saya selaku Direktur Aspindo. Saya lihat ada namanya tadi beberapa. Kolega saya juga ada Pak Joko Tri ya, Profesor Tambang nih, guru kita juga gitu. Kemudian saya lihat juga ada di bidang edukasi, ada Direktur Politeknik Alat Berat Indonesia Malang ya, Pak Imam Kusairi. Selamat datang Bapak, sehat selalu semua. Oke, kita masuk ke materi saya, terima kasih. Bicara tentang resilient ya, ketangguhan di industri tambang. Tadi Pak Wahono sudah menyampaikan tentang bagaimana manage the past gitu, present and the future ya. Nah, saya coba akan buat framework, 3 framework ini ya. Jadi bagaimana kita competing for the present. Resilient yang kita maksud adalah kita bisa tetap relevan baik di industri sekarang maupun for the future gitu. Jadi konsepnya adalah competing for the present, kemudian juga competing for the future gitu. Jadi saya bagi dalam tiga bahasan, yaitu manage the present, bagaimana kita ini next target kita, kemudian selectively forget the past gitu. Kita harus berani memilih dan berani menyingkirkan yang kita tidak ahli di situ gitu ya, yang kita tidak mahir gitu. Buat apa kita terus kalau itu kita nggak the best ya. Buat apa kita manage kalau kita nggak bisa the world class di situ. Jadi kita harus selectively forget the past lah nantinya, baru kita create the future. Oke, kita lanjut slide-nya. Next. Ya. Terima kasih. Nah, dalam mengelola untuk manage the present, kalau kita lihat ciri utamanya mungkin semua sama ya. Kita punya alat yang variasi gitu ya. Kita fokusnya masih ke bagaimana kita internally improve di dalam kondisi alat tersebut gitu. Jadi maintenance proses, expertise di miningnya, operation excellent gitu, maintenance excellent gitu. Nah, untuk mencapai angka kalau kita bicara resilient adalah ketangguhan kita adalah di cost ya. Agar kita bisa kompetitif for the present gitu. Yaitu di cost kita sebut misalnya angka indeksnya adalah 1,3 gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara
untuk competing for the future, kita harus berani selectively forget the past. Karena angka kita pastinya ada batas. Kecuali kita changes the vehicle gitu. Karena kalau pakai yang itu ya pasti ada batasnya. Nah, maka kita harus berani pilih mana yang memang kita bisa the best di situ. Dengan cara operation model yang di manage the present. Jadi yang sebelumnya kita bicara manage the present itu sebagai pilihan operating modelnya, kemudian kita harus berani memilih mana yang kita tinggalkan dan mana yang kita fokus ke situ. Sehingga cost-nya bisa significantly turun gitu. Nanti saya akan jelaskan satu contoh yang menurut saya cukup inspiratif lah ya di industri olahraga, nanti kita lihat. Nah, kemudian bagaimana kita ke next landscape? Itu juga ada batas tadi yang kita bilang. Vehicle kita yang diesel engine base pasti ada batas. Nah, maka the next-nya agar kita tetap relevan di industri ini ya, kita harus berani shifting lagi ke arah electric vehicle untuk all operating unit. Saya lihat sudah banyak beberapa industri seperti di Rio Tinto, di BHP gitu, mereka pakai electric drive yang untuk kelas dump truck 120 ton maupun untuk kelas excavator. Menggunakan baterai, bukan menggunakan elektrik konektor gitu ya. Nah, itu sudah kita kemarin kebetulan dikasih lihat untuk yang 120 ton menggunakan baterai. Mereka 8 jam kerja, kemudian change shift 1 jam mereka isi, kemudian mereka kerja lagi. Jadi kalau dibagi 3 shift, pas saat change shift mereka charges the barternya. Nah, inilah bagian yang menurut kami bisa menjadi resilient in maintenance, menghadapi dan tetap relevan dalam industrinya. Oke, next slide kita lihat bagaimana contohnya. Nah, ini saya coba gambarkan ya, kita gambarkan. Bagaimana di industri olahraga di lompat tinggi, kalau saat itu atletnya hanya menggunakan skiser, model skiser gitu ya, skiser. Nah, itu lompatan nggak akan lebih dari 2 meter gitu. Dari 1,8, 1,81, 1,82, 1,83, dan seterusnya. Dan improve-nya hanya di angka itu. Dan nggak akan lewat dari angka yang kita sebut inflection point-nya. Yang dia ya udah batasnya gitu. Maka harus berubah dari skiser ke western roll. Dengan western, memang awalnya ya di bawah dibandingkan skiser, tapi lama-lama akan melebihi dari skiser. Dan itu ada batasnya juga western roll. Harus rubah ke straddle. Sehingga lompatan bisa di atas 2,2 meter. Dari sebelumnya 1,8 dengan metode skiser. Dan akhirnya berubah lagi dengan Fosbury flop yang menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang kita sebut resilient di sini harus tetap relevan. Kemudian bagaimana angka-angka di cost dolar per BCM per kilometer kita, kalau kita di industri tambang, ya harus terus turun. Karena industri kita industri yang membutuhkan high competitive di situ. Gitu. Nah, di sini kita coba sharing ya, pemikiran kita ya, beberapa poin. Ya, next, kita lanjut. Nah, poin utama adalah yang saya sebut dengan operational impact. Jadi resilient maintenance itu nggak akan kita dapatkan kalau operasional kita belum bagus. Karena maintenance is effect ya. Kalau operasionalnya belum bagus, ya automatically maintenance kita akan kerepotan gitu. Karena kita belum masuk ke dalam base standarnya. Maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita harus excellent di mining, operation, dan di engineering-nya. Ini beberapa poinnya. Next slide. Oke. Ya. Nah, kita lihat bagaimana operational performance itu utama gitu ya. Harus kita jadikan standar dahulu. Misalnya grid jalan, ya udah nggak 8% kalau mau resilient in maintenance gitu. Harus under 6% gridnya. CBR jalan, daya dukung, itu ya harus di atas 35%. Nah, ini poin-poin pertama yang menurut kami akan membuat ketangguhan daripada maintenance kita bisa menuju ke the world class ya. Oke, next, lanjut. Nah, kita masuk ke strategi maintenance ya. Tadi
yang pertama tadi kita sebut sebagai parameter bahwa maintenance adalah efek daripada operational performance gitu ya, operational impact. Nah, kemudian di dalam maintenance sendiri kita lihat ada beberapa yang menurut kami cukup signifikan untuk membuat kita bisa menjadi tangguh ya. Oke, yang pertama kita masuk next slide. Ya, yang pertama kita bicara ya maintenance excellence, mungkin ini sudah menjadi hal yang Bapak-bapak sudah paham semua ya. Saya nggak perlu jelaskan bagaimana mulai dari reaktif, kemudian ke plan maintenance, ke improve, dan ke world class ya. Next, mungkin kita lanjut. Kemudian ini piramida Campbell, kita juga sudah pahami bahwa di awal kita bicara itu fix it, kemudian fix it before break, kemudian kita maintain sebelum itu break dengan beberapa improvement mulai dari TPM, RCM, dan segala macam. Nah, ini menurut saya ini hal yang dasar yang harus kita lakukan gitu ya. Kita next masuk selanjutnya. Kita juga bicara tentang production ya, bahwa production itu bagian dari maintenance yang kondusif, yang bagus ya. Kita lihat di situ ada faktor PA yang cukup signifikan untuk bisa mengangkat produksi kita. Next. Nah, kita lanjut bagaimana maintenance ke depan agar tetap relevan dalam industri ini dan menjadi sangat cost kompetitif. Pertama kita bicara tentang collaboration. Bahwa maintenance tidak hanya ansih effort dari orang maintenance, dari orang mekanik gitu, tapi adalah impact dari sebuah operation. Jadi yang pertama perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa membuat operation system itu bisa berjalan dengan baik, kita buatkan sistem. Nah, disebut miss operation prevention system gitu loh. Di kami kita sebut dengan namanya intelligence operation availability. Dan satu lagi lah intelligence health availability. Nah, seperti apa sih intelligence operation availability ini? Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi collaboration di dalam maintenance operation availability adalah bagaimana kita membuat dan memahami beberapa aplikasi miss operation. Di improper operation itu nanti akan menampilkan fault code gitu. Nah, fault code itu akan direcord dengan identitas operatornya, by period kita evaluate, kemudian kita buat modul follow up untuk membuat fault code itu setiap saat di dashboard monitoring operator bisa turun gitu. Kita buat dokumen namanya dokumen pencegahan kesalahan beroperasi untuk memastikan bahwa miss operation fault code yang dibuat oleh operator itu turun. Itu kita buatkan dashboard di dalam intelligent operation availability kita sebut. Nah, benefitnya memang kita lihat frekuensi miss operation dapat berkurang ya, sehingga ini yang membuat maintenance excellent kita yang sudah kita buat programnya. Efek ini membuat cost operation dari segi maintenance sangat reduce cukup signifikan. Oke, next. Ya. Nah, apa sih intelligence operation availability? Intelligence operation availability adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan monitoring fault code. Fault code itu adalah tipe-tipe kesalahan failure yang dihasilkan dari sebuah operating oleh operator gitu ya. Dari sebuah AGI yang dioperasikan oleh operator sehingga dapat segera dilakukan tindakan pencegahan terhadap fault code yang muncul. Jadi bicara maintenance dari sisi kami kita coba dari pertama adalah operational excellence dulu gitu ya. Karena tadi saya bilang bahwa maintenance yang ke depan itu ya harus collaboration. Bahwa operation care terhadap alat yang dioperasikan untuk the best performance-nya. Oke, kita next. Nah, kalau kita lihat IOA ini apa gitu ya. IOA ini adalah sebuah mekanisme tools, sebuah aplikasi yang dibuat untuk memastikan operator memahami fault code-nya.
kemudian mereka paham, kemudian mereka bisa melakukan action sehingga day to day-nya fault code ini turun sehingga proper operation itu bisa terjadi. Next. Selanjutnya. Nah, dengan IOA yang bagus, maka intelligent health availability-nya akan tinggi gitu. Jadi secara konten dari equipment-nya sendiri automatically menjadi less maintenance dan breakdown unschedule-nya pun turun walaupun dari segi maintenance belum di-touch. Itu poinnya dari intelligent operation availability. Oke, next. Lanjut. Nah, ini yang kita sering temukan lah ya. Ini apa namanya misoperation yang beberapa fault code, beberapa failure yang muncul gitu loh. Rear brake oil temperature overheat, traveling with parking brake activated, engine overrun dan segala macam. Ini kalau kita lakukan IOA, ini akan hilang gitu dengan sendirinya. Padahal maintenance belum melakukan apa-apa gitu. Artinya bahwa maintenance effect dari operation performance itu pointed yang cukup besar di proses ini ya, yang kita mau sampaikan. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya adalah collaboration pertama dengan operation. Collaboration kedua itu dengan supply chain ya. Bagaimana seluruh intelligent health availability equipment kita tadi itu bisa ditranslate ke dalam predictive inventory and delivery part gitu. Jadi bukan lagi inventory existing buat capture yang probability maupun deterministiknya, tapi juga yang predictive inventory karena sudah dapat dari IOA dan IHA. Ya. Itu yang kita sebut dengan predictive inventory. Ya. Oke, next. Nah ini detail dari objektif collaboration dengan SM, bagaimana predictive inventory bisa didapatkan dari predictive maintenance scheduling, kemudian dijadikan eksekusi di predictive inventory. Oke, lanjut. Nah, kemudian hal kedua adalah digitalisasi dalam proses maintenance, khususnya dalam hal budgeting gitu ya. Karena menurut kami menskenariokan atau menskemakan maintenance itu berawal dari budgeting. Budgeting proses mandatory programnya apa, kemudian improvement programnya apa, kemudian partnya apa gitu. Nah, ini menjadi kritikal dan menurut kami ini hal yang bisa kita improve dari awal asumsinya, kemudian akhirnya menjadi angka gitu dan angka itu tinggal eksekusi. Dan seterusnya setiap tahun seperti itu. Kita simulasikan angkanya dengan improvement-nya, kemudian dimasukkan dan angka itu akan turun. Inilah yang kita sebut dengan mining budgeting system di mana berbasis dari digitalisasi. Oke, next. Nah, kemudian juga reporting system ya, reviews. Ini automatically saya lihat beberapa company sudah melakukan proses ini, bagaimana sensor-sensor dari equipment bisa terbaca, kemudian bisa kita review, baik dalam daily activity maupun dalam weekly review. Next. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara tentang kita juga berusaha untuk bagaimana the lowest possible reliable cost gitu ya. Nah, coba next kita lanjut. Nah, bahwa cost itu adalah bagian dari culture, dari budaya ya, yang kita sebut dengan cost consciousness culture gitu. Nah, cost consciousness culture itu isinya apa? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat apa sih cost consciousness? Bicara cost consciousness adalah bicara kita pertama adalah cost understanding dahulu, bahwa efek dari aktivitas itu menghasilkan cost. Nah, baru kita bicara cost containment. Isinya apa saja gitu. Added value kah atau non added value kah? Ada yang bisa kita avoid atau tidak gitu. Terus kemudian mana yang kita bisa reduce. Nah, ini juga menjadi satu poin besar untuk kita bisa resilient, bagaimana kita bisa negosiasi, mencari alternatif, product development gitu loh. Inisiatif-inisiatif lain gitu ya. Fixed price agreement dan seterusnya. Jadi
untuk bicara resilient maintenance, karena kita ujungnya adalah cost, maka kita bicara bagaimana total structure cost kita dari mining budget system tadi itu bisa reduce juga gitu dari item-item price dari setiap activity yang kita bisa jalankan gitu. Itu next. Tadi kalau kita bicara dari segi price, dari segi quantity, ini hal-hal yang bisa kita reduce gitu ya dari quantity cost activity-nya. Jadi cost activity itu dua ya. Pertama adalah dari konten harga istilahnya kita sebut, dan kedua dari konten quantity dari activity-nya. Oke, next kita lanjut. Nah, sehingga ujungnya adalah bahwa cost understanding kita tahu mana yang bisa kita avoid, mana yang bisa kita turunkan, mana activity yang kita bisa hilangkan menjadi cost reduction, sehingga kita bisa the lowest cost, gitu, the lowest possible cost lah ya, dengan tentunya excellent di maintenance execution-nya. Oke, kita lanjut ke ini saya coba berikan beberapa contoh next di excellent maintenance execution. Di sebelah kiri kita lihat, kemudian di sebelah kanan di lowest cost-nya gitu ya. Jadi ada mandatory program, ada pengukuran proses, kemudian ada mekanisme review. Jadi keduanya berjalan terus masuk ke mining budget system, kemudian kita improve, kita simulasi kembali, kita dapatkan lagi, kita eksekusi dengan baik, kemudian kita jalankan, kita next lagi the prosesnya, dan begitu seterusnya gitu. Sehingga kita dapat repeating iterasi menjadi turun dan turun terus gitu. Nah, itu tujuannya ya, agar kita bisa dapat the lowest possible cost. Oke, next. Pak Med, waktu tersisa 3 menit, Pak Med. Oke, siap. Nah, ini mandatory program yang nanti mungkin Bapak-Bapak sudah paham lah ya, di PC 850 misal, itu ada 73 mandatory program. Itu adalah beberapa activity, beberapa service, beberapa program yang kita jalankan. Jadi ada beberapa mandatory yang udah kita buat. Nah, itu yang kita improve terus tuh mandatory program ini, lama-lama bisa turun tapi tetap PA-nya menjadi tinggi gitu ya. Oke, next. Selanjutnya, dan kita nanti lihatnya di LCC, di life cycle cost-nya gitu. Nah, oke, next. Selanjutnya, kita lanjut masuk ke maintenance execution ya. Ini mungkin sesuatu yang sudah cukup familiar. Next, lanjut. Nah, di maintenance execution bicara tadi strategi, bicara tadi collaboration, tapi sekarang kita bagaimana execution kita sendiri gitu loh di maintenance-nya. Kalau tadi kolaborasinya beres, semua sudah oke dari budget, tapi kalau execution-nya juga tidak disiplin, nah itu juga menjadi PR besar gitu ya. Oke, next kita masuk. Apa aja? Ada beberapa poin lah ya, kita langsung aja next. Yang pertama adalah bicara next ya. Ya, slide selanjutnya bicara tentang back to basic maintenance ya. Ini kadang kita udah istilahnya teknologi tinggi, ilmu tinggi, tapi suka lupa gitu loh. Jadi washing unit, konsisten fokus pada kualitas servisnya, inspeksi, pengawasan oleh pengawas, development kompetensi manpower-nya, portable komponen, backlog-nya gitu, RCA-nya, root cause analysis. Nah, ini udah harus ada gitu. Kemudian juga QA sheet-nya lah ya, QA untuk melakukan panduan pekerjaan dengan baik gitu. Ini back to basic yang di execution-nya seorang maintenance ya, ini udah harus menjadi sesuatu kebiasaan lah ya, udah jadi habit. Oke, next. Nah, kemudian juga ini efek lah ya. Kalau bicara tadi hal pencucian, memang hal basic tapi kadang suka lewat. Bagaimana kita mau bisa resilient kalau hal basic aja kita suka kelewatan. Nah, ini bagaimana ini harus disiplin dalam execution-nya. Oke, next. Nah, kemudian kualitas servis. Kita itu mendownkan unit untuk servis itu bukan murah. Dia lagi operating gitu. Tiba-tiba kita harus downkan gitu. Nah, maka kualitas servis harus menjadi utama. Maka parameter servis biasanya sudah kita lakukan tuh gitu ya. Kemudian juga backlog, kemudian juga dengan inspection-nya. Jadi ini poinnya adalah bagaimana kita memaksimalkan kualitas servis untuk menjaga performa di unit kita lah. Next. Nah, backlog ya, ini juga suatu hal yang menurut kami sangat kritikal karena ini bisa membuat performance dari unit bisa menjadi lebih baik lah. Mungkin backlog menjadi hal yang sudah biasa di tempat Bapak semua. Oke, next. Nah, RCA ya, konsistensi terhadap root cause analysis. Karena biasanya problemnya selalu muncul dan itu kayak ulang tahun gitu. Nah, bagaimana itu bisa kita tekan ya tentunya dengan RCA ini. Kalau RCA dilakukan dengan baik, seluruh repeating problem bisa akan berkurang gitu. Next. Nah, ini adalah beberapa
contoh yang menurut kami cukup kritikal adalah pembagian hal-hal yang kritikal. Misalnya kalau di beberapa unit kita adalah elektrik sama hidrolik, ya udah kita buatkan spesialis. Karena kalau enggak itu nggak akan jadi expert kita di situ. Gitu. Kalau kita nggak jadi expert ya kita nggak akan bisa jadi the best-nya lah ya untuk di elektrik dan di hidrolik. Next. Kemudian routable komponen, karena kritikalnya adalah bicara resilient adalah bicara kesiapan dari semua baik part maupun komponen ya routable-nya. Ini menjadi satu poin juga. Next. Nah, kemudian ini detail saja dari setiap routable komponen. Next, kita lanjut. Kemudian yang ini adalah misalnya tools ya. Menjadi kritikal untuk menjadi execution disiplin di maintenance yang baik adalah kesiapan dari tools ya semua. Oke, lanjut. Kemudian juga kita lanjut dengan beberapa improvement inovasi yang sekarang saya lihat yang kita pakai juga di beberapa industri untuk bisa prevent the failure ya. Jadi kita menggunakan thermal kamera. Bapak bisa lihat di area-area mana yang sudah overheat gitu sehingga bisa dibaca sehingga ini pada saat operasi ya sehingga kita bisa lakukan prevention sebelum hose itu bocor gitu karena suhunya sudah mulai tinggi. Itu satu poin di thermal kamera. Kemudian di poin lain kita lanjut ke slide selanjutnya adalah tentang bagaimana vibrasi analisis. Next. Waktu habis Pak Medi. Ya, ini vibrasi analisis yang tadi saya sampaikan tentang thermal dan vibration. Ya, itu sih pointednya ya menurut kami yang menurut kami ke depan sangat relevan terhadap resilient in maintenance menjadikan cost operating bisnis kita menjadi lebih baik, turun sehingga bisa mencapai dan tetap relevan di industri ke depan. Ya, terima kasih. Ini akhir dari presentasi saya. Makasih. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Medi untuk pembahasan materinya. Sangat lengkap sekali, luar biasa sekali Pak Medi ya. Kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa hari ini. Beberapa catatan penting Pak dari saya. World Class Maintenance adalah perusahaan yang menerapkan continuous improvement melalui tool RCM dan TPM. Untuk mencapainya, tentu harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya, strategi maintenance yang membangun hubungan dan support terbaik untuk customer. Reliable cost, digitalization maintenance, dan maintenance excellent execution. Baik, kepada seluruh peserta, saya sampaikan kembali, selama pemaparan dari narasumber, dipersilakan untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian silahkan ditulis di kolom QA. Namun,